saya buat slide judulnya Creation Story. Ini, karena ini memang yang tadi saya katakan bahwa kita harus menyamakan persepsi karena, cerita yang beredar kan macam-macam ya mengenai bagaimana kita bisa ada di bumi ini. Jadi Creation Story ini merupakan sebuah proses alamiah, pertanyaan awal sebetulnya yang seringkali muncul ketika kita mulai sadar akan keindividuan kita. Anak kecil pun biasanya sekitar umur berapa ya, mungkin sekitar 5, 6 tahun tuh mulai tanya, "Mama, aku datangnya dari mana sih?" Gitu. Biasanya ibu-ibu atau orang tua suka gelagapan jawab, "Aduh dari mana ya jawabnya pertanyaan anak ini ya." Eee, Kemudian pertanyaan ini semakin kita dewasa itu berkembang. Jadi pertanyaan itu bukan hanya muncul mengenai dari mana aku berasal, tapi juga mulai bertanya, "Kenapa sih saya kok ada di sini? Why I am I and she is she." Dulu saya tuh waktu kecil saya suka lihat, kenapa ya saya kok, kakak saya punya satu kakak perempuan, kok dia ya? Kok dia hidungnya mancung, saya kok hidungnya enggak ya? Kayak gitu-begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan, "Kenapa? Terus Bener banget kenapa sih, aku Ci. jadi kenapa saya itu jadi Ami? Kenapa saya dikasih Mhm. nama Ami? Kenapa begini?" Lalu pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah setelah kita semakin, mendekati usia-usia kan secara normal walaupun kita nggak tahu berapa panjang umur kita itu sering bertanya, "Setelah ini kalau aku mati aku akan kemana?" Mhm. Itu pertanyaan-pertanyaan yang paling dasar ya di hidup manusia. Nah, karena pertanyaan dari mana aku berasal itu, di seluruh dunia itu banyak sekali cerita-cerita mitos-mitos, banyak banget tak terhingga. Ini saya cuma kasih kasih contoh 4 ya. Di Amerika sini, benua Amerika itu ada yang namanya Story the Sky Woman. Itu cerita bagaimana, bumi terbentuk. Lalu di Filipina ada Magandang at Malakas. Magandang itu artinya cantik, Malakas itu kuat. Mereka datang dari dalam bambu. Kemudian ada di New Zealand itu, mitos Ranginui dan Papatuanuku, di Afrika ada Bombo Bumba, ini pun tribal sifatnya, artinya di antara, suku satu dengan yang lain beda-beda, sehingga kita Mhm. tahu bahwa sebetulnya ada satu obsesi dalam dunia manusia itu untuk tahu saya itu dari mana sih sebetulnya, Iya, bener gitu kan. banget ya. Mhm. Ya, heeh. Nah, kali ini saya mau membahas perspektif yang selama ini, jarang disentuh. Sebetulnya bukannya jarang loh, Amel, kita tuh saya ingat waktu SMP itu tuh pernah ada pelajaran bumi antariksa, itu tuh kita Iya. sudah dapat, mungkin di SMA juga ada ya. Cuma kita nggak ngeh, ya itu cuma sekedar jadi seperti pelajaran di sekolah, oh iya, terus kita ngafalin gitu, nanti ulangan kita, ditanya gitu kan. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti tadi Amel bilang, seringkali ilmu pengetahuan ini dipertentangkan dengan agama. Yes, yes. Seringkali ilmu pengetahuan itu dinilai tidak spiritual. Gitu. Mmm. Dan hanya fokus pada peristiwa fisik dan material. Jadi hanya bagaimana dulu ada bumi, ada bebatuan ini muncul. Jadi sepertinya nilai spiritualnya dihilangkan. Sedangkan dari sudut agama itu lebih banyak bicara soal spiritual gitu kan. Jadi sepertinya hidup di bumi ini hanya hidup sementara karena nanti akan ada tempat lain di bumi. Mhm. Setelah hidup kita di bumi kita pergi somewhere di surga atau di tempat yang ada yang juga yang percaya bahwa nanti setelah mati kita akan lahir kembali, Mhm. berbeda macam-macam ininya ya, Mhm. keyakinannya ya. Nah, eee, padahal eee, menurut perjalanan ya, ini dua dua sisi spiritual dan ilmu pengetahuan itu bisa saling menguntungkan. Dari sudut ilmu pengetahuan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab sampai sekarang. Dan akhirnya mereka cuma bisa bilang ada intelligence istilahnya. Terus ada yang bilang the profound wisdom. Mmm. Kalau kita bilangnya di agama kan Tuhan, tetapi Iya. seringkali orang nggak mau pakai pakai istilah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu seringkali sudah punya beban muatan bahwa Tuhan itu seperti A, B, C, D, E, tergantung agama Betul, kita apa gitu betul. kan. Mhm. Itu jadi orang-orang seringkali merasa, jadi akhirnya malah istilah Tuhan itu jadi beban gitu. Yes. Nah, tetapi dari ilmu pengetahuan itu tahu bahwa ada sesuatu kekuatan yang besar yang tidak bisa ditebak oleh ilmu pengetahuan. Di sisi lain, agama bisa belajar banyak dari ilmu pengetahuan. Karena dulu kalau kalau ingat di gereja Katolik aja ya, pernah ada satu masa keyakinan bahwa bumi itu pusat dari segala-galanya.
Gitu, betulkah begitu? Nanti kan akan kita lihat gitu. Nah, sehingga ketika ternyata ada penemuan ilmiah yang lain kan sempat goncang gitu kan, wah heboh waktu itu sampai Kopernikus, Galileo Galilei kan dibungkam oleh gereja gitu. Tetapi akhirnya menyadari bahwa oh iya, sebagai orang beragama kita itu dibutuhkan kerendahan hati, bahwa kita juga tidak tahu segala-galanya, meskipun kita yakin kita tahu Tuhan itu seperti ini loh menurut agama saya gitu kan. Itu jadi ilmu pengetahuan juga mengajar agama, mengajar kita sebagai orang beragama, bukan agamanya tapi kita sebagai penganut agama untuk terbuka terhadap masukan-masukan atau temuan-temuan yang ternyata apa ya, kok beda gitu. Nah, itu memang sangat menantang sekali. Oke, saya akan mulai dengan yang the new story ya. Di ilmu pengetahuan itu ada beberapa teori mengenai bagaimana alam semesta itu terbentuk. Ya, ada teori namanya teori nebula, teori kabut, teori bintang kembar. Yang paling familiar atau paling populer dan diyakini oleh lebih banyak ilmuwan adalah teori yang namanya Big Bang atau ledakan besar. Ini. Nah, ledakan besar ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Kebayang nggak sih miliar tahun itu kayak apa? Hidup kita, kalau kita hidup lama aja bisa mencapai 90 tahun, hebat sekali. Thomas Berry hidup sampai umur 94 kalau nggak salah. Dan di sini di kota Greensboro ada yang hidupnya umurnya paling tua di kota saya itu di sini 100 tahun. Dia akan merayakan 101 tahun karena dia masih segar. Nah, bayangkan 100 tahun dibandingkan dengan 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan menurut ilmu pengetahuan, ledakan ini dimulai dari satu titik yang sangat kecil sekali, seujung jarum. Jadi tadinya apa? Nggak tahu, nggak ada yang tahu, karena belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menjawab sebelum itu ada apa. Gitu. Hanya waktu itu ya tidak ada apa-apa, dalam bayangan kita nggak tahu ya, jadi itu gelap ya, boleh dibilang gelap apa yang terjadi sebelum itu. Nah, dalam jangka waktu yang cepat, dalam kedipan mata, ledakan yang ini, yang awal ini tiba-tiba membesar sebesar ukuran galaksi. Galaksi seperti apa aja nggak kebayang oleh umat manusia. Nanti akan ada gambar kelihatan galaksi itu kira-kira seperti apa. Nah, sebagai orang yang spiritual, kita berpikir, wah itu apa ya? Jadi kekuatan apa yang bisa membuat sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada? Dan kecepatan mengembang si ledakan ini luar biasa hebat karena bisa pas gitu. Seperti kalau kita niup balon, ya mungkin teman-teman pernah coba tiup balon. Kalau kita niup balon itu kan tiupannya harus pas. Kalau kita tiup terus kita lepas gitu, dia kempes lagi kan? Iya, atau kalau terlalu kencang kayak kalau kita beli balon gas itu, kalau terlalu kencang dia meletus gitu kan? Iya. Nah, maka keajaiban yang terjadi adalah ini kok bisa pas, tidak terlalu cepat sehingga dia meletus, hilang, dan tidak terlalu lambat sehingga dia kolaps atau dia hilang gitu. Itu bisa pas sekali. Kalau dia lebih cepat 1% dari sepersejuta detik, kebayang nggak sih sepersejuta detik itu secepatnya apa? Gitu. Jadi pasnya itu luar biasa. Gitu. Kemudian keajaiban yang lain lagi adalah ketika ledakan pertama ini terjadi, muncul partikel-partikel. Nah, partikel-partikel ini ada partikel dan ada antipartikel. Partikel ketemu antipartikel hilang, partikel ketemu antipartikel hilang. Nah, ajaibnya dalam setiap 1 miliar partikel itu ada sisa 1. Gitu. Jadi ada yang disebut dengan istilahnya mujizat ketidakseimbangan. Jadi partikel yang tidak lenyap itulah yang akhirnya berkumpul dan akhirnya karena daya gravitasi membentuk elemen-elemen pertama. Atau yang masih dekat dengan SMA masih ingat nggak elemen pertama di bumi itu apa? Helium dan hidrogen ya. Itu unsur tertua. Nggak tahu jawabannya soalnya. Oke. Ya,
Itu Oke. unsur paling tua kalau kita lihat di susunan berkala itu dia nomornya nomor 1, Hmm. nomor 2 kalau nggak salah ya, karena Oke, dia oke, adalah yang terus? unsur yang paling tua di alam semesta. Hmm. Demikian selama miliaran tahun itu prosesnya kayak begitu terjadi sehingga lahirlah galaksi-galaksi. Jadi galaksi di seluruh alam semesta itu jumlahnya banyak sekali Hmm. dan masing-masing galaksi berisi miliaran bintang ya. Mhm. Di proses pembentukan galaksi ini lahir juga tahap ini lahir juga galaksi di tempat kita berada sekarang, yaitu galaksi Bima Sakti atau dalam bahasa Inggrisnya Milky Way. Itu adalah galaksi yang menjadi rumah kita, galaksi yang tempat bumi berada. Uh, Kalau kita lihat galaksi Bima Sakti, kita pengen tahu kita itu sebenarnya ada di mana sih? Uh, nah, galaksi Bima Sakti kita itu di bumi kita itu ada di nanti setelah gambar ini. Nah, Oke. di Bima Sakti yang tadi, di Bima Sakti yang ini, yang muncul diperkirakan itu sekitar periode pembentukan galaksi ini dari 13,7 sekitar 7 miliar tahun lah. Prosesnya miliaran galaksi. Nah, nggak tahu di galaksi yang lain apa yang terjadi, tapi di galaksi kita di Bima Sakti ini, di tepian Bima Sakti ini ada satu ledakan yang disebut peristiwa supernova. Apa itu supernova? Ya, saya kasih lihat gambarnya di galaksi Bima Sakti ini. Nih, di tepian ini yang ada tulisannya "You are here", itu di situ itu kira-kira 7 miliar setelah Big Bang atau kira-kira 4,7 miliar tahun dari sekarang itu terjadi suatu peristiwa yang dinamakan supernova. Jadi supernova itu adalah peristiwa ketika bintang. Jadi bintang itu juga punya umur ya teman-teman. Bintang itu bisa lahir, bintang itu juga bisa mati. Nah, bintang yang dengan ukuran atau massa itu bukan ukuran massa ya, istilahnya kalau di ilmu pengetahuan yang massanya cukup besar, itu ketika dia sudah mencapai usia tertentu, itu dia bisa mati dan dalam proses mati itu dia meledak, disebut peristiwa supernova. Oke. Nah, peristiwa supernova yang terjadi di tepian Bima Sakti inilah yang melahirkan peristiwa alam semesta yang bukan alam semesta, peristiwa kalau di bahasa Inggris itu tata surya, solar system kita. Oke, jadi kayak Ketika mencar jadi planet-planet dan sebagainya gitu. ya, jadi dia pecah Ya, dulu, pecah dan prosesnya sama, itu ada ya, gas-gas yang saling membentuk, ya. lalu lahirlah matahari. Nah, dari matahari itu, matahari pecah lagi, muncullah planet-planet yang kita kenal seperti sekarang. Ya, tadinya kan ada Pluto, tapi Pluto kan sudah di downgrade, dia bukan lagi planet katanya, karena terlalu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah planet. Nah, satu keajaiban yang terjadi di tata surya kita ini kan kelihatannya kalau lihat gambar kan enak banget ya Amel ya, gambarnya kecil Iya, gitu ya, terus berdampingan, jaraknya deket, tapi di aslinya itu jaraknya nggak tak seperti itu. terhingga. Iya, iya, iya. Ya nggak kebayang gitu kalau kita jaraknya matahari benar-benar sedekat itu ya, antara matahari, Merkurius, Venus, bumi, kita udah angus gitu, Udah tapi mati aslinya duluan. jaraknya ya jaraknya Benar-benar. jauh sekali. Nanti kalau mau tahu jaraknya, teman-teman Google sendiri, berapa sih jarak dari bumi ke matahari. Nah, di planet ketiga, di bumi itu ada yang namanya bumi itu, planet ketiga ini kan unik banget planet kita. Letaknya nggak terlalu jauh, tapi juga nggak terlalu dekat. Sehingga karena letaknya yang begitu pas itu bisa jadi tempat untuk hidup. Gitu. Kalau di tempat-tempat yang lain kan karena terlalu jauh, dan bentuknya dia belum memadat. Jadi banyak planet-planet yang masih dalam bentuknya gas sampai sekarang, seperti kayak Saturnus, Jupiter itu. Dan kalau air jadi nggak bisa karena dia kondisinya tidak memungkinkan untuk air untuk lahir gitu. Walaupun sekarang masih dicari ya ada nggak sih sumber air di planet Mars dan seterusnya. Eksplorasi pengetahuan itu masih terus berusaha mencari. Tetapi di tata surya kita bumi itu udah dari dulu tuh udah duluan karena pas sekali. Makanya sebetulnya kan itu jadi satu renungan kita, kok bisa ya segala sesuatunya Benar-benar. pas, kok bisa ya gitu. Terus Ilmu aku dengar pengetahuan nggak bisa kata suster menjawab. aja sangat terharu banget ya, karena tadi Mm-mm. kamu suster bilang mengenai bintang mati gitu ya.
Karena Mhm. aku merasa itu sangat spiritual sekali ceritanya gitu kan, bagaimana ketika Mhm. ada kematian, ketika orang berpikir kematian itu adalah akhir dari segalanya, justru ketika kematian dan ada ledakan, eee, i terjadilah ini semua, gitu kan. Mhm. Jadilah Mhm. tata Mhm. surya, jadilah, bumi, jadilah kita gitu. Jadi, menurut Mhm. aku tuh sebuah siklus yang abadi yang kita sekarang alami juga dalam hidup kita gitu kan. Aku sangat Ya, ya tersentuh in a way aja dengan begitu. cerita itu. Mhm. Iya, iya. Kita kalau kita mati, kita meledaknya dalam tanda kutip kan kita Yes, diurai oleh iya. mikroba. Kita memberi Mhm. hidupnya. Mungkin spiritnya pergi somewhere, kita nggak tahu kemana. Tetapi materialnya, maternya kan terurai dan dia akan jadi siklus lagi untuk Benar. kehidupan makhluk-makhluk yang lain gitu Mhm. ya. Mhm. Oke, nah saya teruskan lagi. Iya sih. Nah, jadi eh, dari proses itu sampai di titik ini kita cuma bisa tahu dulu ya sampai di titik ketika planet kita terbentuk itu sudah lewat proses selama miliaran tahun. Gitu. Hmm. Jadi bumi itu lahir kurang lebih 4,6 4,7 miliar tahun yang lalu. Nah, di tahap-tahap awal itu kita bukan dalam bentuk yang seperti sekarang loh. Ketika bumi lahir terus Mhm. tiba-tiba semuanya udah ada. Itu prosesnya juga sangat panjang. Saya mungkin nggak bisa cerita secara detail ya bahwa bagaimana sih bumi itu bisa mencapai titik yang sekarang. Saya nanti akan kasih gambaran hanya garis besarnya aja. Jadi ada sampai sekarang itu ada tiga periode besar. Itu yang disebut Paleozoik, itu kalau di breakdown ada 8 tahap lagi, ada Mesozoik, ada Cenozoik ya. Nah, tahap Mesozoik itu adalah kalau kita ingat Jurassic soal masalah apa namanya? Dinosaurus. Nah, Mhm. dinosaurus itu lahirnya adanya di periode kedua. Ketika dinosaurus punah, lahirlah yang disebut Cenozoik periode Cenozoik 65 juta tahun yang lalu yang itu menjadi cikal bakal hadirnya manusia. Ketika proses kehidupan akan dimulai di bumi, bumi itu dulunya juga panas, dia panas semua gas sampai akhirnya setelah melewati periode tertentu dia mendingin, lalu mulailah muncul bebatuan dan lain sebagainya. Kalau kebayang ya kalau misalnya ada bebatuan yang panas atau kita lihat aja kalau kita dari panas mulai mendingin itu keluar asap, jadi ada kondensasi asap itu keluar. Nah itulah yang menjadi cikal bakal akhirnya air turun Mmm. hujan pertama kali di bumi itu yang membawa air Mhm. gitu. Mhm. Nah, kehidupan di bumi waktu itu air sebagai cikal bakal kehidupan di bumi itu sebetulnya mulainya di tingkat mikroba Amel. Oke. Jadi mulainya dari sel yang kecil sekali gitu, Mmm. yang sangat kecil sekali maka nggak mengherankan kalau Iya. sel yang kecil ini bisa punya pengaruh luar biasa di bumi. Sekarang kita lagi tengah-tengah masalah pandemi nih. Benar. Itu kan gara-gara virus yang ukurannya sangat kecil sekali. Mhm. Gitu. Tapi itu bisa punya pengaruh luar biasa besar di bumi. Jadi begitu juga proses dulu di bumi itu kayak begitu. Ada satu makhluk yang sangat kecil sekali, dia berkembang, 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 sampai akhirnya lahir ke bentuk kehidupan yang multiselular, lalu dari multiselular berkembang menjadi yang lebih makhluk yang lebih kompleks dan lain sebagainya. Nah di titik ini seringkali terjadi persinggungan dengan keyakinan kita sebagai orang beragama ya. Gitu. Kalau kita kan percaya bahwa manusia lahir manusia pertama adalah Adam dan Hawa gitu. Mhm. Nah, Mhm. ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang oh kalau gitu kita nenek nenek moyang kita bakteri ya bukan Adam dan Hawa ya. Nah, ini yang Iya, iya. yang sering kali jadi problem kan gitu. Nah, Ya. sebetulnya di agama pun nanti saya kasih lihat gambarnya di agama itu hanya menyebut manusia pertama ya. Mmm. Tapi manusia pertama sebelum manusia pertama kan juga diceritakan ada berbagai macam makhluk yang lain prosesnya Banget, yes, lahirnya. yes. Jadi tuh di kemarin itu saya baru dengerin kosmologi dari perspektif Islam gitu. Jadi Mmm. itu juga bagus sekali, menarik sekali mengenai bagaimana alam semesta itu terbentuk. Jadi teman-teman yang Muslim silakan cari di YouTube itu ada uh, Buya Syakur, Yasin Syakur itu cerita mengenai dan teman-temannya di situ ada satu orang yang menulis tentang kosmologi dalam perspektif Islam. Nah, bagus sekali itu mengenai kelahiran alam semesta.
Nah, dari tingkat mikroba ini itu terjadinya kan lama sekali sebelum sampai akhirnya manusia bisa ada di bumi. Iya. Kalau kita buat dalam satu kalender ya, saya kasih lihat di sini. Seandainya kisah alam semesta itu kita buat kalender dalam waktu 1 tahun ya, Iya. supaya kita karena kan lebih gampang buat manusia untuk mengerti jangka waktu 1 tahun. Mhm. Nah, kalau dilihat ya bulan Januari di situ seumpamanya Big Bang itu terjadi di bulan Januari, Mhm. ya. Nah, kelahiran galaksi itu akan baru muncul di bulan Februari, Maret, April, lalu Milky Way kita munculnya di bulan Mei, Oke. bulan Juni, Juli masih galaksi. Nah, Hmm. solar sistemnya kita, bumi itu baru lahir di bulan September. Jadi antara Wow, Januari sampai dengan Agustus jauh itu, sekali loh itu ya. ya, itu Wow. Mhm. solar sistemnya, tata surya itu baru muncul di bulan September. Mhm. Lalu bulan Oktober itu baru ada yang namanya proses fotosintesis. Jadi kehidupan di bumi itu selalu awalnya mulainya dari fotosintesis itu bukan cuma bicara soal tanaman, tetapi Oke. fotosintesis itu mulai juga di tingkat sel tunggal gitu ya. Lalu Hmm. dari situ mulai baru baru keluar yang namanya multiselular itu bulan Desember. Wow. Wow. Jadi belum ada Nggak ada manusia tuh. Jadi apa-apanya dari ya. iya belum Manusia ada tapi nggak ada apa-apanya. apa-apanya gitu ya. Iya. Nah, kalau bulan Desember dipecah lagi di baris Mhm. kedua itu bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal tiga Mhm. puluh satu. Jadi tanggal 1 itu sampai tanggal 2 Desember itu masih kita baru nemuin fosilnya. Oh, amfibi. Lalu Mhm. bulan ketiga keempat mulai ada reptil. Mhm. Lalu bulan 5 ke 6 itu karena bumi itu kan bergerak ya. Zaman dulu tuh bumi itu nggak seperti yang kita tahu sekarang ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dulu tuh nggak. Dulu tuh benua Mhm. Australia itu adanya di Katulistiwa, terus turun Hmm. karena dia bergerak terus kan. Iya, iya. Maka sampai sekarang kita sering ada gempa bumi yang sering dibilang lempeng. Mhm. Lempeng itu kita Indonesia itu ngeri banget. Indonesia itu ada di lempeng bumi. Jadi pergerakannya makanya kita sering gempa bumi. Mhm. Selain selain kita di atas lempeng yang terus bergerak, kita juga punya gunung berapi paling banyak di dunia Wah, gitu. oke. Jadi nggak heran kalau di Indonesia sering ada bencana alam Benar. ya karena letaknya di situ. Oke. Kemudian tanggal 7, tanggal 8 dinosaurus. Nah, mamalia itu baru ada di tanggal 9, 10. Lalu dan seterusnya bunga dan seterusnya terus kita lihat ya tanggal 29, tanggal 30. Nah, tanggal 31 hari terakhir bulan Desember itu baru mulailah cikal bakal manusia adanya di situ Aduh, oke. gitu. Oke. Nah, tanggal 31 Desember kalau kita 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 buat lagi di baris paling bawah itu Ya. tuh manusia modern, artinya manusia kita itu baru muncul ada menjelang detik-detik terakhir tutup tahun. Gitu. Oke. Jadi menjelang Wow. tengah malam lah kita baru ada. Jadi dan dengan perkataan lain yang saya mau bilang adalah kita itu spesies yang paling muda. Jadi Mhm. apakah kita mau pakai pendekatan ilmu pengetahuan atau mau pakai pendekatan agama, agama kan juga bilang bahwa manusia itu setelah semuanya diciptakan dia baru ada. Jadi kita itu yang paling muda Hmm. gitu. Dari mitos-mitos pun selalu bilang bahwa sebelumnya itu ada apakah itu dewa atau apa yang keluar dari ludah, dari Mhm. muntah, dari jatuh, mau model apa selalu menyatakan bahwa manusia itu munculnya terakhir gitu. Sehingga hidup manusia itu ditopang sedemikian rupa oleh ciptaan lain. Kalau nggak ada air, kita mati. Nggak ada udara, kita mati. Nggak ada tanaman, kita mati. Nggak ada hewan, kita mati. Jadi kita itu sebetulnya makhluk yang sangat lemah sebetulnya, gitu. Iya, iya, benar banget, Sus. Dan Ya. kita sangat bergantung sebenarnya ya, yang aku Oh bisa iya, rasakan tuh iya. kita sangat-sangat bergantung. Dan Hmm. kalau nggak percaya, kalau di Jakarta kan kita masih sering mati lampu ya, terus kadang-kadang Mm-mm, mm-mm, nanti ada mm-mm, mm-mm, nggak ada air lah, pam apa, itu tuh berasa banget. mm-mm. Jadi beneran memang kadang-kadang kita perlu diingatkan ya bukan cuma diingatkan, ditegur dan diajak untuk sadar gitu ya dari ilustrasi barusan tadi sangat-sangat bagus banget, Sus. Mm-mm, mm-mm. Nah kalau zaman sekarang, Amel,
hidupnya ditopang air, udara, tanaman, hewan, dan wifi. Kalau nggak ada Betul betul, wifi kita penting stres. banget. Iya benar. Satu Itu kan, lagi ya, ada satu lagi selain uh, elemen iya, tapi kok komunikasi. padahal kalau nggak ada wifi ya kita masih hidup juga gitu. Coba Nah, kalau nggak ada itu air, sih. nggak ada udara gitu. Tapi karena kita sudah gitu. Nah, sayangnya ya, semua yang diciptakan sampai sedemikian hebatnya itu tuh kita nggak sadar gitu. Semua itu diciptakan itu supaya manusia itu bisa berkembang dan bisa menjalankan perannya. Tetapi kan yang terjadi kan manusia semakin sombong ya, bahwa kita yang berkuasa, kita udahlah kita paling muda, tetapi paling belagu gitu ya. Kalau bahasanya orang Jakarta ya, kita kan belagu banget gitu, sok tahu gitu. Nah, padahal kalau kita mau lihat ya, ini nih kita kan merasa kita tuh salah paham atau memahami dalam khususnya kalau saya nggak bisa bicara dari agama lain karena saya kurang paham. Tetapi kalau dari agama Katolik kan yang menjadi perdebatan adalah salah satu yang mengatakan kuasailah gitu, kuasailah bumi dan segala isinya. Itu diterjemahkan artinya kita menjadi very powerful, paling berkuasa, semua harus mengikuti keinginan manusia. Nah, satu hal yang saya tampilkan di slide ini adalah menunjukkan bahwa ketika kita diciptakan, disebutkan bahwa kita itu lahirnya kan manusia itu katanya dari tanah, Adamah itu kan artinya tanah ya, bahwa kita itu dari tanah. Nah, unsur-unsur kita tuh memang atau bumi ya, lahir dari bumi. Jadi tidak bisa dipungkiri unsur-unsur tubuh kita itu nggak ada bedanya kok sama ciptaan-ciptaan lain. Gitu, nggak ada yang membuat manusia itu secara biologis itu berbeda, sama sebetulnya unsurnya kalau dilihat di susunan berkala dengan tubuh kita diurai itu nggak ada unsur asing di situ. Jadi bisa dibilang bahwa kita itu memang makhluk bumi, bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi bagian dari bumi, bukan sesuatu yang datang dari luar angkasa ceplok ditambahin di bumi, jadilah kita penguasa. Kita lahir. Maka kalau dibilang kita lahir dari bumi itu prosesnya begitu karena kita memang punya keterikatan yang sangat kuat sekali dengan bumi, gitu. Ya. Nanti ini juga saya dapatnya dari Google, jadi kalau mau dilihat dari detail itu silakan. Jadi saya nggak akan masuk terlalu detail. Nah, keterikatan ini, Amel, ini bukan cuma secara unsur-unsurnya aja, tetapi juga secara emosional. Kenapa bisa dibilang begitu? Maaf. Jadi daya imajinasi dan kreativitas kita itu kan juga karena kita hidup di bumi. Karena ada pohon kelapa, maka kita bisa ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Karena kita bisa lagu-lagu, lukisan-lukisan itu kan semua lahirnya karena proses kita, interaksi kita dengan alam yang sedemikian kaya. Ya, bayangkan kalau kita lahirnya di planet di bulan. Gitu. Katakanlah kita bisa nafas tanpa oksigen, ada yang lain, tetapi alamnya seperti itu. Gitu ya, maka nggak ada lagu Rayuan Pulau Kelapa, adanya rayuan batu-batuan barangkali di situ ya. Kelabu mengenal gitu. Warna, kita nggak mengenal warna, kita nggak mengenal rendang dan sebagainya. Iya, gersang dan berbatu-batu tuh kalau dilihat gambar situ ya, lihat deh bumi menggantung di situ. Serem nggak sih kalau kita lihat? Gitu. Mengatung di situ, apa yang membuat bumi bisa bertahan? Ya kalau bisa dirasakan karena daya gravitasi matahari, ya ngerti. Tetapi kalau tiba-tiba Tuhan bilang matahari hilang gravitasinya, mau kemana kita? Jatuh kemana ya? Itu tuh kayak geser dikit tuh kayak bisa langsung lenyap gitu loh, kayak tinggal set gitu kan ibaratnya ya. Iya. Bayangin. Iya, kita itu kan hanya seperti debu di alam semesta. Maka betul kalau di gereja Katolik sebelum masuk masa puasa itu kan ada masa Rabu Abu ya. Kita sering nyanyi lagu Hanya Debulah Aku di Alas Kakimu Tuhan. Iya, memang kalau menurut itu Tuhan sedemikian besar, kita itu cuma debu di alas kakinya, nggak ada apa-apanya gitu. Gitu ya.